Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya semoga saudara baik-baik dan tetap penuh semangat ya. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengubah, menuntun, dan memberi hikmat bagi kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami, menyertai dan memberkati. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti setiap rencana-Mu dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan dapat kami terima dengan baik dan kami pun juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 21 Februari 2024 tertulis dalam kitab Mazmur 73 ayat 25. Dalam bahasa Batak, Psalmen 70 ayat 25. Tung ise madongaku di aka banua gijang, jala dukon niho dang adong di halomohon rohaku di tanaon. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak kita yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita dan mengatakan, hanya Tuhan yang kuandalkan, padanya kupercaya. Tuhan adalah andalanku. Kalimat ini mungkin pernah kita dengar atau jangan-jangan kita pun pernah mengatakannya. Tetapi, mari kita merenungkan, apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan secara maksimal di dalam kehidupan kita? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata andalan itu adalah orang atau pribadi yang dapat dipercaya. Dalam menjalani hari-hari hidup kita, ketika kita menghadapi pergumulan, kesulitan, kita tidak mudah untuk mendapatkan teman, sahabat, bahkan rekan kerja untuk dapat kita andalkan di dalam menyelesaikan persoalan. Karena memang tidak semua orang dapat kita percaya. Ternyata mempercayai orang-orang yang ada di sekitar kita tidak selalu menguntungkan. Bahkan kita sering dikecewakan. Saudara-saudara, bukan hanya manusia saja rupanya yang dapat mengecewakan. Benda mati pun ketika kita mengandalkan itu semua, itu bisa mengecewakan kita. Benda-benda yang sering kita pakai di dalam bekerja, yang kita butuhkan untuk kelangsungan pekerjaan kita rusak misalnya. Laptop, HP, atau benda lainnya. Kita sangat kecewa, kita sangat kesal, kita sangat marah. Karena benda-benda yang kita andalkan, yang kita harapkan bisa menolong kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita pun bisa rusak dan mengecewakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun seperti judul perikop kita hari ini yang saya buat bagi kita, kita mengatakan mengandalkan Tuhan, tapi sering sekali kita tidak mengandalkan Tuhan secara utuh di dalam kehidupan kita. Tuhan sering sekali menjadi prioritas terakhir dari andalan-andalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyak di antara kita yang mengandalkan kekuatan, kepintaran, kecantikan, ketampanan, jabatan, kerabat, dan lain sebagainya.
itu menjadi andalan kita di dalam menjalani kehidupan. Padahal sesungguhnya apa yang kita dapatkan itu, apa yang kita rasakan itu berasal dan bersumber dari Allah. Dialah sumber segala-galanya. Oleh karena itu kita tidak boleh bersyukur, bersuka cita, atau mengandalkan apa yang diberikannya kepada kita. Tetapi marilah kita bersyukur dan bersuka cita kepada Dia, sumber dari segalanya itu. Seperti inilah pemazmur menjadikan Tuhan satu-satunya andalan di dalam kehidupannya. Di dalam kesulitan, di dalam berbagai-bagai pergumulan, dia tidak mendapatkan sesuatu di dunia ini untuk dapat diandalkan, menolong dia di dalam segala persoalannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita dan terus mengajar kita untuk tetap percaya kepada Allah dan menjadikan Allah satu-satunya prioritas di dalam kehidupan kita. Andalkanlah Dia di dalam segala persoalan hidupmu. Yeremia 17 ayat 5 berkata, "Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri." Dan dikatakan lagi di ayat 7 dalam Yeremia 17, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan." Saudara, begitu banyak kisah dalam Alkitab, tokoh-tokoh beriman yang patut kita teladani. Abraham misalnya, dia tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan, dan janji Tuhan itu merupakan sesuatu yang mustahil melihat atau mengingat keberadaan dirinya. Tetapi bagaimana dia terus taat dan beriman menanti janji Tuhan digenapi. Daud, dia tidak pernah mengandalkan kekuatannya, tetapi Tuhanlah yang diandalkan ketika dia menghadapi Goliat. Daniel di gua singa, bersama-sama dengan Tuhan, dia bisa luput dari bahaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan, sudah berapa banyak pekerjaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Janganlah kiranya kita melupakan kebaikannya. Jangan kita hanya mengingat atau merasakan persoalan yang terjadi dalam hidup kita saja. Tetapi marilah kita mengingat dan merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Percayalah saudara, hidup kita memang harus berjalan seperti roda. Terkadang kita harus ketawa, dan besok mungkin kita bisa menangis. Hari ini kita merasakan bahagia, mungkin besok kita mengalami kesusahan. Tetapi satu yang harus kita percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Amin. Oleh karena itu marilah kita seperti pemazmur di dalam renungan kita pada hari ini. Dia tidak pernah mendapatkan apapun sesuatu di dunia ini untuk dapat dia andalkan. Tetapi hanya Tuhan satu-satunya yang menjadi andalannya. Oleh sebab itu jadikanlah Tuhan andalan hidupmu dan tetaplah percaya hanya kepada Dia. Katakan selalu, hanya Tuhan yang kuandalkan, padanya ku percaya. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk tetap teguh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami jatuh karena pencobaan yang datang menimpa hidup kami. Tetapi biarlah di dalam pencobaan itu kami semakin kuat, kami semakin teguh, dan semakin mengandalkan Tuhan di dalam mengatasi setiap persoalan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menolong dan memberkati kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati kami dalam segala pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong kami melakukannya dengan baik, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah. Berkati hidup kami. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.